الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-faqir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan yang demikian menjadi wasilah senantiasa turunnya rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat jemaah rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman pada yang ghaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak tampak mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera, serta tak bisa dinalar secara akal manusia. Hal ini disebut dengan istilah ghaib. Orang yang bertakwa juga dicirikan dengan konsistensinya dalam menjalankan salat sebagai ibadah vertikal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, yakni percaya pada hal yang ghaib dan menjalankan salat, menjadi dua hal relevan dengan keberadaan kita yang saat ini berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab inilah sebuah peristiwa ghaib yang tak masuk akal dan hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman terjadi, yakni peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menjadi peristiwa ghaib yang harus diterima oleh keimanan terlebih dahulu sebelum akal kita. Pengertian Isra itu sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak lebih kurang 1.500 km. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yakni tempat di langit yang bersifat ghaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Dua perjalanan ini ditempuh Nabi Muhammad hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Peristiwa agung ini dalam Al-Quran diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was sami'ul basir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan spiritual ini Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut pada bulan Rajab, yakni perintah salat 5 waktu. Maka kurang lengkap rasanya jika peringatan Isra Mi'raj yang sering dilakukan masyarakat Indonesia tidak mengangkat dan membahas tentang salat. Pembahasan tentang salat ini penting untuk diingatkan kembali kepada umat Islam pada bulan Rajab sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahawa salat adalah sebuah kebutuhan bagi umat Islam, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Mengapa kita butuh? Karena salat menjadi satu media penting untuk mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia, yakni untuk beribadah. Hadirin rahimakumullah, dalam pelaksanaan salat sendiri penting untuk diingat oleh kita semua agar senantiasa mengedepankan kualitas salat, bukan hanya kuantitas salat saja. Wajiban salat yang difokuskan kepada kuantitas atau jumlah saja akan menjadikan diri terbebani dalam menjalankannya. Jika kewajiban salat kita kerjakan dengan mengedepankan kualitas, maka salat yang dilakukan akan benar-benar bisa dinikmati dan akan berdampak pada perilaku serta kualitas kehidupan kita. Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusalluna." Akan datang suatu masa menimpa manusia banyak yang melakukan salat padahal sebenarnya mereka tidak salat. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah ini dengan sempurna, mulai dari aspek fikihnya sampai dengan aspek hakikat dari salat itu sendiri. Dari sisi fikih, kita harus mengetahui syarat dan rukun salat dan beberapa hal lain terkait seperti cara berwudu, waktu-waktu salat dan sejenisnya. Sementara dari sisi hakikat, salat memiliki dimensi ibadah rohani yang di dalamnya berisi doa-doa untuk mendatangkan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat At-Taubah ayat 103, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain berbuah ketenangan jiwa, salat juga akan membuahkan ketenteraman bagi orang lain. Kenapa? Karena orang yang melakukan salat dengan benar akan membuahkan komitmen untuk tidak berbuat hal yang keji dan mungkar. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. "Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah wahai Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, mari di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan salat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil nyata yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat sekitar. Upaya ini dilakukan dengan menjaga kuantitas dan kualitas salat yang kita lakukan. Semoga Allah mengabulkan harapan-harapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الشرفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا إلى النساء خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن